Pemirsa, ternyata kerugian yang disebabkan oleh investasi bodong dalam 10 tahun terakhir ini bahkan mencapai 117 triliun rupiah. Wow, itu kan bukan jumlah yang sedikit ya pemirsa ya, 117 triliun rupiah merupakan jumlah yang kita katakan sangat banyak begitu. Bahkan untuk saat ini para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, para oknum yang menawarkan investasi bodong ini menawarkannya lewat sosial media loh pemirsa. Ternyata tidak hanya para pebisnis atau pelaku usaha online nih yang menawarkan produk-produknya lewat sosial media, tapi juga para oknum yang menawarkan investasi bodong ini nawarinnya lewat sosial media. Karena memang mereka ini melihat ya, minat masyarakat dalam menggunakan internet di masa pandemi ini meningkat sangat signifikan. Bahkan peningkatannya ini mencapai 5 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi penting nih bagi kita pemirsa ya, bagi saya dan juga pemirsa IDX Channel, kalau ingin berinvestasi itu harus memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek 2L. Nah, 2L ini artinya legal dan juga logis. Artinya legal adalah investasi yang ingin kita jalankan ini memang harus benar-benar terdaftar ya dan langsung diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian artinya logis adalah jangan gampang tertipu deh sama investasi yang ketika kita ingin join gitu ya, tapi kita tuh diiming-imingi dengan return yang cukup tinggi atau yang sangat menggiurkan. Contohnya kita berinvestasi dengan 5 juta rupiah aja, tapi kita diiming-imingi dengan bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Atau kita berinvestasi 10 juta rupiah tapi kita bisa dapat rumah. Itu kan kalau dipikir-pikir ya pemirsa ya, iming-imingannya ini terlalu tinggi gitu ya dan memang tidak logis. Jadi penting bagi kita ya kalau ingin investasi lagi-lagi harus perhatikan aspek 2L tadi, legal dan juga logis. Nah kemudian terkait dengan minimnya literasi keuangan yang ada di masyarakat Indonesia, ini tidak hanya masyarakat bisa terjerat investasi bodong, tapi juga bisa terjerat pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal. Nah, sebenarnya pinjol ilegal ini apa sih? Terus gimana sih caranya kita biar tahu ya ciri-ciri pinjol ilegal, biar kita ini tidak terjerat dengan si pinjol ilegal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan pinjol ilegal. Pinjaman online atau fintech lending adalah layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan memberi pinjaman hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerimaan pinjaman. Namun saat ini terdapat dua jenis pinjaman online, yaitu pinjol legal dan pinjol ilegal. Pinjol ilegal adalah aplikasi penyedia layanan pinjaman online yang tak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal agar terhindar dari jerat utang. Berikut adalah ciri pinjol ilegal, yaitu pinjol ilegal tak memiliki izin resmi, tak ada identitas dan alamat kantor yang jelas. Pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tak jelas, bunga dan denda tak terbatas, penagihan tak ada batas waktunya, bisa melakukan akses ke seluruh data yang ada di ponsel peminjam, bisa melakukan ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik dan dapat menyebabkan foto atau video pribadi dari si peminjam dan tidak ada layanan pengaduan. Terbaru, Satgas Waspada Investasi pada Juli 2001 kembali menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat pesan teks, aplikasi gawai dan di internet yang berpotensi merugikan masyarakat karena bunga dan tenggat pinjaman yang tak transparan serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan. Sejauh ini pinjol ilegal yang telah ditangani oleh OJK antara lain AI Money, Ada Uang, Daily Credit, pinjaman online yang efisien, Petirpet, Uang Kaya, Mari Pinjam, Dompet Koperasi, dan Detik Kredit. Di sisi lain, Satgas Waspada Investasi mengatakan, hingga saat ini tercatat ada sebesar 121 finansial teknologi alias pinjaman online yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, seperti Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, dan KTA Kilat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, ternyata salah satu ciri-ciri yang khas ya dari si pinjol ilegal ini adalah tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Kemudian hal yang paling bisa bikin rugi nih kalau kita pinjem di pinjol ilegal kemudian ada gagal bayar ya atau default.
maka bisa saja nih kemudian hari data-data kita termasuk foto ya, kemudian nomor telepon, nomor KTP, foto KTP dan data-data pribadi lainnya ini disebarluaskan ya ke masyarakat luas dan juga ke kontak-kontak yang ada di nomor telepon atau di handphone si nasabah atau si peminjam tersebut. Jadi lagi-lagi kita harus hati-hati ya, harus bisa bedain mana pinjol ilegal dan juga mana pinjol yang memang legal dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Karena kalau kita terjerat pinjol ilegal, kemudian kita gagal bayar tadi ya, atau ada telat bayar, kita dirugiin banget deh. Karena memang data-data kita itu disebarluaskan dengan cara yang tidak etis ya. Dan kadang cara mereka si pinjol ilegal ini dalam menagih begitu ya, ini sangat tidak etis. Karena melakukannya kadang dengan ancaman, teror, dan juga tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan begitu ya. Kemudian gimana sih caranya kita sebagai masyarakat nih agar bisa terbebas dari yang namanya pinjol ilegal dan juga investasi bodong. Gak bosan-bosan saya ingetin buat seluruh pemirsa IDX Channel, ketika ingin berinvestasi ataupun ketika ingin melakukan pinjaman harus selalu memperhatikan aspek 2L tadi ya, yaitu legal dan juga logis. Nah, bagi investasi, ketika kita ingin melakukan investasi legal, artinya kita harus selalu mengecek nih apakah investasi tersebut memang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian artinya logis bagi investasi tersebut adalah kita perhatiin ya returnnya, lagi-lagi returnnya kita harus perhatiin, jangan gampang tertipu atau terpengaruh ketika ada oknum-oknum yang menawarkan kita investasi dengan jumlah atau nominal yang sedikit tapi return atau imbal hasilnya ini tinggi sekali. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk pinjol juga kita harus cek ya kredibilitasnya ini benar-benar diawasin atau legal nggak sih dan ada nggak sih daftarnya di otoritas jasa keuangan. Kemudian ketika kita ingin melakukan pinjaman online juga kita lihat nih ini dananya kok gampang banget dicairin ya, karena memang si pinjol ilegal ini mencairkan dana dengan sangat mudah ya, karena itu salah satu trik nih untuk menarik para nasabah agar ingin meminjam uang di pinjol ilegal tersebut. Tapi ketika udah melakukan pinjaman nanti bunganya tinggi banget, kemudian kalau nggak bisa bayar lagi-lagi data kita disebarin dan cara penagihannya itu juga sangat tidak etis dan menggunakan kekerasan verbal. Kemudian tentunya ketika kita ingin berinvestasi atau melakukan pinjaman online, ada baiknya kita cek dulu nih bener nggak sih ini tuh investasi yang memang oke atau diawasi oleh OJK ya. Caranya adalah dengan melakukan kontak dengan OJK atau kita bisa telepon nih ke customer service-nya di OJK di nomor 157 ataupun kita bisa juga WhatsApp ya di nomor 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali ya pemirsa, 081 157 157 157. Kita cek dulu nih, benar nggak sih investasi dan pinjol ini memang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Ya, kemudian juga kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa terus meningkatkan literasi keuangan ya, mengupgrade literasi keuangan agar kita bisa terhindar dari yang namanya tadi ya pinjol ilegal dan juga investasi bodong. Dan tentunya sejauh ini pemerintah dan juga pihak-pihak terkait lainnya juga terus berusaha nih untuk meningkatkan atau mengedukasi masyarakat pentingnya literasi keuangan. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara pemerintah ya termasuk Satgas Waspada Investasi ini untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya literasi keuangan? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Satgas Waspada Investasi ada 12 kementerian lembaga di sana. Di sana ada OJK, BI, Kemendak, Kemenkominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkop, kemudian ada Kemenak, Kemenristek Dikti, Kementerian Kemendikbud, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, dan PPATK. Ada 12 kementerian lembaga di sana yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan investasi ilegal. Di dalam pencegahan ini kita lakukan edukasi ke masyarakat, kemudian kita respon pengaduan masyarakat dan kita mengharapkan ya semua dan kita menyampaikan kepada industri agar melakukan perizinan sebelum melakukan kegiatannya. Nah ini sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada para pelaku kalau melakukan kegiatan agar mengurus izin terlebih dahulu. Kemudian di dalam penanganan, nah tadi sudah kita lihat data-datanya, kami melakukan penanganan investasi ilegal sebelum ada korban sebenarnya dengan menghentikan kegiatannya. Tetapi memang belakangan ini dan memang di dalam investasi ilegal ini sering juga setelah ada korban baru kita tahu. Karena apa? Banyak hal yang menjadi latar belakang kenapa ada korban dulu baru kita tahu investasi ilegal itu.
Antara lain adalah bahwa memang sebagian masyarakat kita kalau masih menikmati keuntungan masih diam, nggak lapor ke siapa-siapa. Tapi kalau sudah dirugikan, nah ini baru di mana nih pemerintah ini? Saya udah ditipu. Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita bahwa kita ingin peran serta masyarakat. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, pemirsa, ternyata Satgas Waspada Investasi saja ya mengatakan bahwa banyak nih masyarakat yang tidak mau melakukan pengecekan terlebih dahulu ketika ditawari investasi atau ingin melakukan pinjaman online. Dan ketika mereka masih merasakan untung gitu ya, jadi mereka diem-diem aja, tapi ketika mereka sudah merasa rugi atau merasa tertipu, baru mereka buka suara. Padahal harusnya nggak boleh kayak gitu nih pemirsa, ketika kita ingin melakukan investasi atau melakukan pinjaman online, ada baiknya kita cek ya terkait dengan kredibilitas dari investasi dan juga pinjaman online tersebut. Dan semoga saja ke depannya setelah saya menyampaikan berbagai informasi hari ini terkait dengan literasi keuangan, pinjol ilegal dan juga investasi bodong, kita semua bisa terhindar ya dari hal-hal yang tidak diinginkan.